Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap umat Islam diwajibkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan kepadanya. Selain itu, ibadah juga bertujuan untuk mempersiapkan amal penolong di akhirat nantinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mempermudah umatnya dalam mendapatkan pahala. Misalnya, dengan mengamalkan ibadah-ibadah ringan yang dapat dilakukan oleh umat Islam setiap hari. Meski dinamakan ibadah ringan, tetapi besaran pahala yang akan diperoleh tidak tanggung-tanggung. Lalu, apa saja jenis amalan sederhana yang ringan tapi berpahala besar? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya tentunya hanya di channel Taubat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. 1. Mendengarkan azan dan berdoa setelah azan. Amalan ringan berpahala besar yang pertama ialah mendengarkan azan. Selain mendengarkan azan, membaca doa setelah azan juga termasuk amalan sederhana serta ringan dilakukan, tetapi memiliki pahala yang luar biasa. Sebagaimana yang tertera dalam hadis dari Jabir bin Abdillah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mendengarkan azan, kemudian dia membaca doa yang artinya, Ya Allah, Rob pemilik panggilan yang sempurna dan sholat wajib yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan fadilah, bangkitkanlah beliau ke tempat terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya, maka dia berhak mendapat syafaatku pada hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari. 2. Mengamini imam saat sholat. Siapa sangka bahwa mengamini imam saat sholat berjamaah memiliki pahala besar jika diamalkan. Padahal amalan ini mungkin saja menjadi suatu hal yang dianggap sepele oleh beberapa orang. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila imam beramin, maka beraminlah pula, karena barang siapa yang aminnya sesuai dengan aminnya para malaikat, maka telah dihapuskan dosanya yang telah lalu." Ibnu Syihab berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan amin. Dalam menirukan aminnya imam saat sholat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa apabila imam membaca Ghairil Maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan mereka yang dimurkai Yahudi dan bukan pula jalan mereka yang sesat Nasrani, maka ucapkanlah amin, karena apabila ucapan aminnya sesuai dengan ucapan amin para malaikat, maka telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Membaca ayat kursi sesudah sholat. Amalan ringan lain dengan pahala besar yang dapat diamalkan adalah membaca ayat kursi sesudah sholat. Adapun hadis yang menerangkan keutamaan membaca ayat kursi usai sholat, yaitu siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat, tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain kematian. Hadis riwayat An-Nasai. Sebagaimana dalam Al-Quran terdapat ayat kursi yang artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi, maha besar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 255.
4. Berzikir. Zikir merupakan ibadah yang dilakukan sebagai cara mengingat dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir dapat dilakukan kapan saja dan dimanapun, jadi sangat fleksibel dan mudah untuk dilakukan setiap hari. Selain itu, berzikir juga memiliki pahala yang besar bagi siapa saja yang mengamalkannya. Salah satu bacaan zikir yang dapat diamalkan yaitu Subhanallah wa bihamdi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya barang siapa mengucapkan Subhanallah wa bihamdi 100 kali setiap hari, maka gugurlah semua dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5. Membaca basmalah setiap beraktivitas. Sebaiknya setiap umat muslim dapat membiasakan diri mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim setiap melakukan aktivitas. Hal ini karena bacaan basmalah yang berarti dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang memiliki keutamaan yang luar biasa. Bahkan aktivitas yang dilakukan akan semakin berkah jika diiringi dengan basmalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud. 6. Membaca ayat suci Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh umat Islam. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala berlipat ganda bagi orang-orang yang membaca setiap ayatnya. Meski hanya membaca satu huruf sekalipun, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap akan memberikan banyak kebaikan pada hambanya. Hal ini dijelaskan dalam hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, Al-Quran, maka baginya satu hasanah atau kebaikan, dan satu hasanah itu sama dengan 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. 7. Mendoakan orang lain dalam kebaikan. Amal ibadah ringan yang bisa mendatangkan pahala besar lainnya yaitu mendoakan orang lain dalam kebaikan. Sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah hadis, setiap kali orang itu mendoakan kebaikan bagi saudaranya, niscaya malaikat yang menjaganya berkata, amin, semoga Allah mengabulkan, dan bagimu yang serupa. Hadis riwayat Muslim. Berikut bacaan doa untuk kebaikan orang lain, yang artinya, ya Allah, berikanlah ampunan kepadaku atas dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku, dan kasihanilah keduanya sebagaimana beliau berdua merawatku ketika aku masih kecil. Begitu juga kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, semua orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, dan ikutkanlah di antara kami dan mereka dengan kebaikan. Ya Allah, berilah ampun dan belas kasihanilah, karena Engkaulah Tuhan yang lebih berbelas kasih. Sahabat, itulah amalan-amalan ringan namun berpahala besar yang dapat dilakukan sehari-hari, dan akan lebih baik jika mengerjakan amalan tersebut dengan istiqomah. Istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laksanakanlah amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit. Hadis riwayat Abu Daud. Wallahu a'lam bishawab, karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Tobat Official dimanapun Anda berada, al ilmu bila amalin kasyajari bila samari. Ilmu tanpa pengamalan bagaikan pohon tak berbuah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.